Masyaallah muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf, kemudian nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan masih tentang as-sidq, yaitu kejujuran. Kejujuran yang pertama, karena seseorang baru dinamakan siddiq, ataupun ini siddiq gelar yang diberikan oleh Allah ke para anbiya. Siddiq ini adalah orang-orang yang memiliki, yang bersifat dengan 6 kejujuran sekaligus. Yang pertama, kejujuran di lisan, artinya lisannya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian kejujuran yang kedua, kejujuran pada niat. Artinya ada arti makna kejujuran pada niat, artinya ikhlas. Artinya ikhlas. Jadi ketika melakukan sesuatu, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya murni karena Allah semata. Itu artinya jujur dalam niat. Kemudian yang ketiga, jujur as-sidqu fil azmi. Jujur ataupun benar-benar ketika berkeinginan sesuatu. Jadi jangan berkeinginan tapi keinginannya setengah-setengah. Setengah-setengah. Nah, itu tidak jujur, tidak benar. Jadi orang ketika berkeinginan sesuatu, keinginannya itu benar-benar kuat, nah itu baru namanya orang itu memiliki kejujuran fil sidqum fil azmi. Yang selanjutnya, as-sidqu fil wafa' bil azmi. Kejujuran dalam menunaikan yang diinginkan sebelumnya ataupun yang pernah dijanjikan sebelumnya. Ini seperti halnya yang terjadi di Sayyidina Anas bin Nadhr, paman Sayyidina Anas yang kita jelaskan sebelumnya. Beliau berjanji dengan Allah untuk ikut perang bersama Rasul. Giliran datang perang Uhud, beliau sampai ikut benar berperang dengan Rasul sampai seperti yang dikisahkan sebelumnya, beliau meninggal, di badannya ada luka sekitar 80 lebih, yang sehingga keluarganya ataupun kakaknya tidak lagi mengenal beliau kecuali ketika melihat ini, ketika melihat sidik jari beliau baru mengenal, oh ini adikku. Begitu juga itu yang jujur yang keempat, yaitu jujur dalam menunaikan janji. Bukan sekedar berjanji kalau saya begini bakal begini, ya Allah kalau saya bakal begini, entar giliran dapat enggak mau dilakukan. Karena kata ulama, yang paling mudah diucapkan manusia itulah berjanji. Berjanji itu sesuatu yang paling mudah, paling enak diucapkan. Karena seseorang kalau berjanji dapat ujian, oh kalau saya begini entar saya bakal begini. Jadi dilihat sama orang, oh Masya Allah ini orang baik, ini orang jujur, ini orang, padahal entar giliran sampai waktunya untuk menunaikan janji tidak ditepati. Itu artinya orang tidak jujur. Jadi orang seperti itu dinamakan pembohong. Kalau cuma membar janji tapi tidak pernah melakukan, itu namanya pembohong. Kemudian yang selanjutnya, kejujuran fil a'mal. Arti jujur dalam beramal, artinya kita berusaha amal sehingga amalan kita tidak menunjukkan sesuatu yang kita tidak miliki. Jadi jangan sampai kita beramal sesuatu amalan, melakukan sebuah amalan, sebuah perbuatan yang menunjukkan kita memiliki satu sifat padahal tidak ada sebenarnya. Seperti halnya kalau misalkan ada orang bodoh tapi pakai pakaian ulama, Masya Allah, pakai jubah seperti ini, seolah-olah dia dari pakaian dia nampak kalau dia itu adalah ulama besar. Dia ini melakukan perbuatan memakai pakaian yang Masya Allah, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, yang kelihatannya dia bersifat dengan keilmuan ataupun ulama, padahal dia bukan ulama. Itu bohong juga. Itu namanya kebohongan dalam perbuatan. Walaupun dia tidak mengatakan di khalayak ramai, tidak mengatakan oh saya ini alim ulama, saya ini orang alim, enggak pernah. Tapi perbuatan dia menunjukkan kalau dia itu seorang alim, padahal bukan.
Ini juga dianggap pembohong. Masuk misalkan orang yang melakukan sesuatu, kalau orang lain melihat ini kayaknya orang baik, padahal dia sebenarnya bukan orang baik. Itu juga pembohong. Jadi bohong ini bukan dengan mulut saja, kadang-kadang perbuatan juga yang kita lakukan. Apabila kita melakukan sebuah perbuatan, yang perbuatan ini menunjukkan kalau kita bersifat dengan sebuah sifat, padahal kita tidak. Itu hukumnya bohong, dianggap pembohong juga. Seperti hanya orang kaya mengemis, punya uang, punya uang dia, tapi suka minta-minta. Ini juga perbuatan dia dianggap pembohong. Kita berhak mengatakan ke pengemis yang kaya, kamu bohong. Walaupun dia tidak mengatakan saya ini butuh, saya ini butuh, saya ini tidak. Lafaznya dia tidak, walaupun dia enggak ngomong sama sekali, tapi tetap dianggap pembohong karena perbuatan dia menunjukkan kalau dia bersifat dengan miskin, padahal dia tidak. Itu namanya pembohong. Ataupun orang yang misalkan kalau kata Imam Al-Ghazali di sini, kadang-kadang seseorang berjalan dalam bentuk tenang, Masya Allah, enggak melihat ke atas, Masya Allah dia benar khusyuk, jalannya khusyuk, Masya Allah. Padahal sebenarnya tidak memiliki khusyuk sama sekali. Cuman dia jalan khusyuk biar dapat pujian dari Allah, Masya Allah dia itu orang, Masya Allah, jangan. Padahal tidak, sebenarnya dia hatinya keras, hatinya semua tidak ada. Itu juga dianggap pembohong. Dianggap pembohong. Apalagi musim kampanye ini paling sering nih, musim kampanye antar. Pakai peci, Masya Allah, seolah-olah orang alim, jadi imam, walaupun fatihahnya enggak benar. Jadi imam salat, Masya Allah, walaupun fatihahnya enggak benar. Jadi dia yang dia nampakkan, walaupun dia tidak berkata, saya ini orang baik, saya ini orang baik, tapi dari perbuatan dia, dari dia salat di sah pertama, dia mau kampanye, besok mau pemilihan presiden dan gubernur, sebaik mungkin, Masya Allah, seolah-olah dia itu orang saleh, kayaknya di dunia ini dia yang paling saleh, wali kutub baru turun dari langit. Seolah-olah dia aulia kibar, aulia Allah, seolah-olah dia malaikat baru turun dari langit. Masya Allah, pakaiannya dari ramu dekat pemilu, padahal sebenarnya orang itu tidak bersifat sama sekali orang baik. Ini pembohong juga, itu orang pembohong, karena dia perbuatannya, dia melakukan sebuah perbuatan, padahal yang perbuatan ini menunjukkan kesifat saleh, seorangnya saleh, padahal dia enggak saleh sama sekali. Ini orang, dia perbuatan dia juga dianggap orang pembohong. Jadi jangan kita anggap bahwa bohong cuma di perkataan, tidak, di perbuatan juga ada bohong. Begitu juga sebaliknya, kejujuran kita juga dituntut harus jujur dalam perbuatan. Jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan yang menunjukkan kalau kita bersifat dengan sebuah sifat padahal kita tidak. Itu tidak jujur berarti itu. Marhaba. Kan saya ini kan pengajar. Terus kadang-kadang suka bikin job supaya dia tidak ngantuk gitu. Iya benar. Kalau ngajar siang itu ngantuk, apalagi audien kita ngajar bapak itu kan nggak ngantuk gitu. Benar. Kita bikin job supaya dia tertawa dan bohong gitu ya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Maksudnya bohong di perkataan kita atau gimana? Kan kita berbohong maksudnya supaya bikin lucu-lucu begitu. Tapi kan itu berbohong sebetulnya supaya dia ketawa dan tidak ngantuk begitu, bagaimana? Usahakan selama masih ada solusi lain untuk menertabakan dengan cara yang jujur, usahakan cari yang jujur, karena ini kebohongan ini tidak dibenarkan kecuali di beberapa tempat yang diperbolehkan, seperti untuk mendamaikan dua orang yang lagi bermusuhan. Itu untuk mendamaikan mereka, kita diperbolehkan untuk berbohong karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Ataupun untuk mendidik anak termasuk, ataupun untuk misalkan kita punya dua istri berantem mulu, kita menipu sehingga mereka tenang lagi. Ataupun istri kita lagi marah-marah, kita tipu, kita puji dia, oh kamu ini Masya Allah cantik, semua Masya Allah kayak bidadari, padahal nggak cantik sebenarnya. Hati kita mengatakan nggak cantik, tapi kita pura-pura, oh kamu ini kayak bidadari, supaya dia senang. Ini dibolehkan dalam Islam. Ataupun dalam berperang, tapi apabila membuat lucu dengan cara berbohong tidak diperbolehkan. Buat lucu dengan cara berbohong tidak diperbolehkan. Jadi al-mizah, mizah ini artinya bercanda supaya orang tertawa. Dengan membuat sesuatu dengan berbohong tidak diperbolehkan, karena membuat orang lain tertawa, membohong ataupun membuat orang lain tertawa
dengan cara berbohong tidak diperbolehkan. Itu jadi membuat orang lain tertawa itu bukan alasan untuk diperbolehkan berbohong, nggak boleh. Nyari solusi yang lain, yang sekiranya dia bisa bangun, jangan sampai kita berbohong. Nah, ya, ada walaupun ada memang sebagian tempat yang diperbolehkan seperti tadi untuk mendamaikan, itu dibolehkan untuk berbohong. Jadi kembali ke sini, maka kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali alaihi Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, fa idzan mukhalafatu adh-dhahiri lil batini in kana an qasdin sumiyat riya'an wa yafutu bihal ikhlas. Apabila bertentangan zahir dengan batin, kelakuan kita menunjukkan kita orang saleh padahal hati kita bukan orang saleh. Ini kata beliau, apabila ada tujuan kita ingin menampakkan sesuatu yang tidak kita miliki, ingin menampakkan kalau kita itu tawadhu padahal sebenarnya bukan tawadhu, ingin menampakkan kita ahli ibadat padahal bukan ahli ibadat, ingin menampakkan kalau kita gerak-gerik kita ulama padahal kita bukan ulama. Itu kata beliau, kalau ada keinginan timbul tadi, memang ada keinginan ingin melakukan sesuatu padahal itu bukan yang kita miliki. Itu namanya riya. Sumiyat bi wa yafutu bil ikhlas, sehingga kita tidak lagi dapat keikhlasan. Wa in kana an ghair qasdin fayafutu bihasidqu, dan apabila bukan tidak karena direncanakan, memang kelakuan kita doang berbeda dengan yang sebenarnya, dengan yang batin. Jadi zahir, makanya usahakan, kata ulama, jangan sampai zahir yang di depan manusia berbeda dengan yang batin. Itu tidak bagus, harus sama. Malahan kata ulama, lantar ada hadis malahan depannya, apabila kita bertentangan antara zahir dengan yang batin, yang kita nampakkan depan kelakuan kita depan manusia bertentangan dengan yang kita miliki dalam hati kita. Kalau misalkan tidak ada tujuan, maka itu kita tidak lagi dianggap orang yang jujur. Artinya kelakuan yang kita lakukan bukan kelakuan yang jujur. Ini orang nggak jujur ini. Berbohong dalam perbuatan. Makanya karena ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan begitu juga Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya, termasuk juga Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannaf. Ini mereka meriwayatkan hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari doa Rasul, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaliyati salihah. Ya Allah, jadikanlah rahasiaku lebih baik dari yang terang. Artinya sesuatu yang ada dalam hati, sesuatu yang tidak nampak di hadapan manusia, itu lebih baik dari yang nampak. Kata Rasul berdoa, ya Allah, semoga yang tidak nampak di hadapan manusia itu lebih baik dibanding yang nampak. Hatinya harus lebih baik, jangan sampai depan luarnya bagus tapi hatinya kurang bagus, ataupun giliran depan manusia bagus, giliran belakang manusia jahat. Jadi kata Rasul, sebagian doa Rasul, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah rahasiaku. Rahasia artinya perbuatan yang tidak nampak sama manusia, termasuk isi hati. Ini bagian dari sarirah, sesuatu yang tidak nampak sama manusia. Itu lebih, ya Allah, jadikanlah rahasia lebih baik daripada yang nampak. Kemudian waj'al ala niyati salihah, ya Allah, jadikanlah yang nampak di hadapan manusia itu yang bagus. Berarti yang nampak di hadapan manusia, ya Allah, jadikanlah perbuatanku yang nampak sama manusia itu yang bagus, perbuatan yang bagus, dan jadikanlah yang tidak nampak lebih bagus dari itu. Berarti Rasul lebih mengedepankan, Rasul berdoa semoga yang tidak nampak lebih baik dari yang nampak, lebih baik dari yang nampak. Kemudian berkata Imam Zubaid bin Harith, idza stawat sariratul abdi wa alaniyatu fadzalika nasaf. Wa in kanat sariratu afdal min alaniyati fadzalikal fadl.
wa in kanat alaniyatuhu afdal min sarirati fadzalikal jur. Subhanallah. Kata beliau, apabila sariratul abdi, sesuatu amalan abdu yang tidak nampak dengan yang nampak sama bagi dia, sama 50-50%, maka itu dianggap nasaf. Nasaf itu artinya sama, ya, sama, tidak ada lebih sama. Tapi wa in kanat sariratu, apabila yang tidak nampak lebih bagus dari yang nampak, maka itu karunia, itu adalah karunia kelebihan, itu kelebihan. Sedangkan sebaliknya, jika yang nampak lebih afdal dari yang tidak nampak, maka itu kezaliman, zalim. Apabila yang nampak di manusia lebih baik dari yang tidak nampak, itu dianggap kezaliman. Malahan ada syair, sebagian ulama membuat syair. Idza sirru wal i'lanu fil mu'min istawa faqad azza fid darain wasjawjaba thana fa in khalafa al i'lanu sirran fama lahu ala sa'yihi fadlun siwal kaddi wal ana kama khalisud dinari fis suqi nafigun wa maghshushuhul mardudu la yaqtadil muna. Kata beliau, idza sir, apabila rahasia yang tidak nampak dengan yang nampak pada seorang mukmin itu sama, apabila yang tidak nampak dengan nampak pada seorang mukmin sama, faqad azza fid darain, maka dia ini akan mendapat keagungan, akan mendapat kemuliaan di baik dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan pujian di hari kiamat. Apabila orang yang amalan yang tidak nampak dengan yang nampak sama. Tetapi fa in khalafa al-i'lanu sirran, apabila yang nampak bertentangan dengan yang tersembunyi. Yang nampak, oh Masya Allah dia saleh, padahal sebenarnya tidak saleh sama sekali. Salat cuma ingin menampakkan ke orang, salat cuma ingin dapat pujian, puasa pengen dapat pujian, puasa pengen dapat jabatan, salat di sah pertama pengen dapat jabatan, biar dihormati, biar. Apabila yang bertentangan yang nampak dengan yang tidak nampak, famalahu ala sa'ihi fadlun, maka dalam usahanya tidak memiliki kelebihan sama sekali, tidak memiliki keuntungan sama sekali, kecuali al-kaddi wal ana, cuma capek doang. Capek doang. Apabila amalan yang zahir bertentangan dengan yang batin, maka cuma tidak mendapatkan sama sekali, kecuali cuma capek doang. Sedangkan perbandingannya seperti halnya dinar yang bersih, itu bakal berlaku di pasar. Dinar yang asli, dinar ini uang, mata uang yang terbuat uang asli. Kalau kita uang rupiah yang asli, jadi uang yang asli itu bakal berlaku di pasar. Sedangkan wa maghshushuhul mardud, sedangkan uang yang palsu la yaqtadil muna, tidak bakal memberikan apa yang kita inginkan. Uang palsu mau apaan? Uang mainan anak-anak. Jadi uang, tapi uang mainan. Begitu juga amalan yang kita lakukan, ya, yang nampak bertentangan dengan yang tidak nampak. Nah, yang nampak kita beribadat kepada Allah, tapi yang sebenarnya bukan kepada Allah, untuk manusia. Nah, ini sama seperti uang palsu. Sama seperti uang palsu, nampak uang tapi sebenarnya bukan uang. Enggak bisa dipakai. Enggak bisa dipakai. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ini doa Rasul. Ya Allah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah yang tidak nampak lebih baik dari yang nampak, dan jadikanlah yang nampak amalan yang bagus. Yang nampak, ya Allah, jadikanlah yang bagus, dan yang tidak nampak lebih baik dari yang nampak tadi. Artinya yang lebih bagus. Itu bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malahan Sayyidina Uqbah bin Abdul Ghafir berkata, idza wafaqat sariratul mu'min ala niyatah bahallahu bihi malaikah
yaqulu hadza 'abdi haqqan. Kata beliau, apabila yang tidak nampak dari seorang mukmin sesuai dengan yang nampak, artinya zahir sama dengan yang batin, maka bahallahu, niscaya Allah bakal berbangga terhadap malaikat. Allah bangga dengan hamba yang tadi. Ini coba lihat hamba-hambaku itu. Jadi di amalan rahasia lebih bagus ataupun minimal sama dengan amalan yang depan orang. Yaqul, Allah berbangga dan berkata, hadza abdi haqqan. Inilah hambaku yang sebenarnya. Ini hamba Allah yang sebenarnya adalah orang-orang yang amalan yang tidak nampak ataupun yang rahasia sama, minimal sama dengan yang nampak. Jadi apabila yang nampak dia amalan solat yang seolah yang seharusnya ke Allah, yang dalam hatinya juga ke Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak dipersembahkan amalan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Malahan Sayyidina Muawiyah bin Qarrah, beliau berkata, man yadulluni ala bakka'in bil-lail bassam bin nahar. Ini contoh sebagian ulama aulia. Siapa yang bisa mencari kepadaku orang yang menangis di waktu malam tapi tersenyum di waktu siang. Kalau siang hari ketemu sama orang, kayaknya dia orang tak pernah ibadat. Tapi giliran malam hari yang ketika tidak terlihat sama orang, ya salam. Nah ini kata beliau, ini wali juga. Beliau mencari, siapa yang bisa mencari kepadaku. Artinya sulit mendapatkan orang seperti ini. Beliau harus mencari. Siapa yang sanggup mencarikanku, kata beliau, mencarikanku orang-orang yang menangis di waktu malam tapi tersenyum di waktu siang. Giliran siang, enggak ada yang tahu kalau dia malamnya tahajud 100 rakaat. Nah itu orang berarti yang sariratuhu khairan min alaniyatih. Sebagian tidak, giliran depan orang sebaliknya. Giliran di depan orang, Masya Allah, wali. Giliran di belakang orang, ya lain, ahli maksiat. Nah, ini bermasalah. Ini dari perkataan Syekh Muawiyah bin Qarrah ini kayaknya menunjukkan bahwa orang yang bersifat seperti tadi, bakka bil-lail bassam bin nahar, sulit dapatkan. Sulit. Itu orang giliran sendiri nangis, tapi giliran depan orang senyum. Jadi orang-orang enggak mengetahui kalau dia ini memang ahli ibadah. Kecuali sebagian ulama yang para aulia itu biasanya mereka tahu siapa saja yang orang ahli ibadat dan tahu siapa yang penipu-penipu munafikun. Seperti halnya Rasulullah sebenarnya tahu semua siapa yang munafikun. Tahu semua Rasulullah siapa saja yang bersifat dengan nifaq. Karena kata ulama, orang yang ahli ibadat ini memiliki nur di mukanya. Yang ahli ibadat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, itu di mukanya ada nur. Di mukanya ada nur walaupun cahaya itu tidak, nur itu cahaya artinya. Yang ada cahaya walaupun tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang juga memiliki cahaya. Kalau kita melihat dia biasa, orang biasa. Tapi bagi orang lain, seperti Sayyidina Awais Al-Qarni. Sayyidina Awais Al-Qarni itu adalah beliau hidup sezaman dengan Rasul. Hidup sezaman dengan Rasul, tapi beliau tidak bertemu dengan Rasul sehingga tidak dinamakan sahabat. Karena sahabat, ketika ulama mendefinisikan sahabat, adalah orang-orang yang sempat bertemu dengan Rasul ketika Rasul masih hidup dan beriman dengan Rasul. Nah, itu sahabat. Seperti Abu Lahab, sahabat Rasul. Nah, tidak dianggap sahabat itu walaupun beliau bertemu dengan Rasul karena tidak beriman. Jadi syarat dia dinamakan sahabat, orang-orang yang bertemu dengan Rasul, sempat duduk sama Rasul, bertemu dengan Rasul ketika Rasul masih hidup, dan beliau beriman dengan Rasul dan meninggal dalam keadaan iman, bukan murtad. Nah, itu makna sahabat. Sayyidina Awais Al-Qarni, beliau sebenarnya salah satu orang yang hidup sezaman dengan, maksudnya di zaman Rasul beliau sudah hidup, tapi beliau bukan sahabat karena tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Beliau orang Yaman. Beliau orang Yaman.
Beliau sempat ada keinginan untuk hijrah ke Madinah untuk bertemu Rasul, belajar langsung ke Rasul. Tapi dikisahkan beliau punya orang tua, punya ibu yang membutuhkan perawatan. Akhirnya beliau lebih memilih merawat ibu dibanding berangkat bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun demikian beliau tidak pernah bertemu dengan Rasul, namanya dikenang para malaikat di langit. Akhirnya yang namanya orang dikenang, ketahui namanya masyhur di langit, Rasul tahu siapa yang masyhur di langit. Sampai ketika akhirnya Rasul berwasiat kepada salah satu sahabatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wahai Umar, ntar kamu cari orang di Yaman yang namanya Uwais. Yang namanya Uwais. Dia itu memiliki sifat kayak ada, bukan kurang, ada tanda sebesar uang kepingan uang. Ada tanda mungkin apalah sebagai tanda nih. Kasih tahu tanda sama Rasulullah. Rasulullah enggak pernah ketemu sama ini orang. Tapi menjelaskan ke Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau kamu berkesempatan cari itu orang. Padahal ini siapa? Sayyidina Umar, yang orang sahabat Rasulullah terbesar yang jamin masuk surga. Tapi kata Rasulullah, kamu cari itu orang, tinggalnya di Yaman, yang orangnya sifatnya ini, kata Rasul, yang namanya Uwais. Yang namanya Uwais, kalau kamu bertemu dengan dia, minta dia untuk beristighfar, minta didoakan. Padahal Sayyidina Umar, siapa lagi lebih afdal Sayyidina Umar? Tapi Rasulullah berwasiat ke Sayyidina Umar untuk menjumpai Sayyidina Uwais supaya Sayyidina Uwais mendoakan Sayyidina Umar. Akhirnya benar. Sayyidina Umar kapan beliau mulai mencari? Ketika beliau menjadi khalifah, Khalifatul Mukmin, raja, presiden seluruh mukmin. Yang wilayah kekuasaannya bukan seluas Indonesia. Wilayah kekuasaannya dari Madinah sampai ke Irak, Syam, Suriah, Palestina, semua itu bagian muslimin. Yang presidennya saat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya beliau mencari Sayyidina Uwais. Ketemu dengan Sayyidina Uwais, dicari-cari siapa Sayyidina Uwais. Sayyidina Uwais adalah orang yang mencari makan di tong sampah. Kemudian orang yang dijadikan bahan tertawaan anak kecil. Kayak ada orang gila karena dimainin sama anak kecil, ini dicandain. Jadi itu orang yang ditertawakan menjadi bahan candaan anak kecil di daerahnya. Akhirnya Sayyidina Umar mencari beliau, ditanya-tanya. Akhirnya masyarakat setempat semua, itu si Uwais, itu si Uwais, ada sini si Uwais, tapi nggak mungkin. Karena itu orang sangat hina, jadi bahan candaan ataupun jadi bahan candaan anak kecil. Itulah Sayyidina Uwais yang masyhur di langit. Yang di kalangan manusia beliau cuman mungkin orang yang paling rendah di daerah ini. Tapi di sisi Allah beliau orang yang paling agung, namanya dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Umar memohon kepada beliau, wahai Uwais, kamu ini orang bagus, orang yang agung di sisi Allah. Akhirnya diajak oleh Sayyidina Umar. Baru saat itu masyarakat tahu, oh Sayyidina Uwais, oh itu seorang sebenarnya. Sayyidina Khalifah langsung presiden nyariin beliau mencari zaman di mana situ Sayyidina Uwais, nanya-nanya ke masyarakat sekitar. Baru masyarakat tahu bahwa beliau ini orang agung di sisi Allah. Kemudian Sayyidina Umar mengajak beliau untuk pindah ke Madinah, untuk tinggal di Madinah, di ibu kota saat itu. Karena di masa di awal Khulafaur Rasyidin, kecuali di akhir pemerintah Sayyidina Ali, baru beliau memindahkan ibu kota ke Irak. Tapi di Basrah. Sebelumnya semua dari Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, itu ada pusat ibu kota Islam terletak di Madinah. Jadi Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Uwais untuk tinggal di Madinah. Akhirnya beliau tidak mau. Beliau lebih nyaman dengan kehidupan seperti itu. Inilah kembali ke sini. Siapa yang bisa mencarikan kepada kata Muawiyah ini? Siapa yang mencarikan kepadaku, yang menunjukkan kepadaku orang-orang yang menangis di waktu malam tapi tersenyum di waktu siang, sehingga enggak ketahuan. Malah dikisahkan kisah yang lain, ada budak ahli ibadat, Masya Allah, enggak ada yang tahu kalau dia itu wali.
Dia itu orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada salah satu aulia yang lain yang mengetahui kalau dia ini orang agung. Ada aulia yang lain, orang saleh yang lain tahu kalau ini orang yang agung di sisi Allah. Akhirnya dia minta belik. Dibelik itu sama majikannya. Selesai dibelik, ini bertanya kepada tuan yang baru, yang saleh ini. Wahai tuan, kenapa engkau membelikku padahal aku ini orang yang tidak kuat bekerja. Emang dhaif dia, orang tak kuat bekerja. Malahan yang majikan pertama senang laku, ini cepat laku, senang dia. Karena budak ini enggak kuat dia bekerja. Lemah dia. Akhirnya kata beliau, saya mengetahui padamu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Oh, ini orang akhirnya yang budak ini karena ketahuan kalau dia ini orang agung di sisi Allah, berdoa langsung ke Allah, ya Allah, karena rahasiaku sudah ketahuan sama manusia, tolong cabut nyawaku, besok pagi meninggal. Itulah sebagian dari ulama, orang-orang salihin sampai tidak mau ketahuan amalan baiknya ke orang lain. Sehingga ketika ketahuan, beliau memohon kepada Allah untuk dicabut ruh dan diterima oleh Allah. Diterima doanya, cabut ruh pagi meninggal. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.